Bagaimana jika seseorang yang paling ingin menjadi pahlawan justru berubah menjadi dalang kehancuran dunia? Itulah paradoks hidup Obito Uchiha. Seorang anak yang terlambat masuk akademi, sering dianggap lemah, tetapi memiliki mimpi besar, menjadi Hokage dan melindungi semua orang. Namun, hidup tidak berjalan sesuai idealismenya. Dan dari situlah tragedi itu dimulai. Apa sebenarnya tragedi terbesar Obito? Dan penyesalan apa yang paling dalam ia rasakan sebelum semuanya berakhir? Obito kecil bukanlah seorang jenius seperti Itachi Uchiha, bukan pula seorang penuh bakat seperti Sasuke Uchiha. Ia bukan anak ajaib klan Uchiha. Ia adalah anak biasa yang lahir dengan ekspektasi besar di pundaknya. Sebagai bagian dari klan Uchiha, standar terhadapnya sudah tinggi sejak awal. Klan itu dikenal sebagai klan elit, pengguna Sharingan, ahli taktik, dan petarung kelas atas. Namun Obito tumbuh sebagai anak yang sering gagal ujian, sering datang terlambat, dan kerap menjadi bahan perbandingan. Di akademi, ia bukan yang tercepat, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling disiplin, tetapi ia memiliki sesuatu yang tidak bisa diukur dengan nilai, hati yang hangat, dan keyakinan yang polos. Ia percaya pada persahabatan. Ia percaya bahwa menjadi ninja bukan hanya tentang kekuatan, tetapi tentang melindungi orang lain. Ia ingin menjadi Hokage, bukan untuk kekuasaan, tetapi agar diakui dan bisa menjaga semua orang yang ia sayangi. Perasaannya kepada Rin Nohara bukan sekedar cinta masa kecil. Rin adalah simbol harapan baginya. Sosok yang selalu melihat sisi baiknya, bahkan ketika orang lain meragukannya. Setiap pujian kecil dari Rin menjadi bahan bakar bagi ambisinya. Hubungannya dengan Kakashi Hatake juga kompleks. Kakashi adalah rival sekaligus sahabat. Kakashi lebih terbakat, lebih disiplin, lebih diakui. Tetapi Obito tidak membencinya. Ia justru ingin menyusulnya. Ia ingin membuktikan bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat alami. Dan disinilah inti tragedinya mulai terbentuk. Karena Obito bukanlah anak yang penuh kebencian. Ia adalah anak yang penuh harapan. Dalam Perang Dunia Shinobi ketiga, ketika misi berubah menjadi bencana, sisi sejatinya muncul. Saat Kakashi terancam maut, Obito tidak ragu. Ia mendorong sahabatnya keluar dari reruntuhan, menerima takdirnya sendiri dengan tenang. Di momen itu, ia akhirnya menjadi pahlawan. Ia memberikan Sharingan miliknya kepada Kakashi, sebuah simbol kepercayaan dan persahabatan. Tindakan itu bukan hanya pengorbanan fisik, tetapi pengorbanan identitas. Bagi seorang Uchiha, Sharingan adalah warisan, harga diri, dan praga klan. Dan Obito menyerahkannya tanpa ragu. Kalimat terakhirnya sebelum tertimpa batu bukanlah keluhan, bukan amarah, melainkan harapan bahwa Kakashi akan melindungi Rin. Itu adalah puncak kemurnian karakter Obito. Namun takdir berkata lain, ia tidak mati. Tubuhnya hancur, tetapi ia diselamatkan oleh Madara, sosok yang melihat potensi dalam luka, bukan dalam harapan. Dan sejak saat itu, hidup Obito tidak lagi digerakkan oleh mimpinya sendiri, melainkan rasa kehilangan yang belum sempat ia rasakan sepenuhnya. Disinilah kita harus memahami sesuatu yang penting. Obito tidak terlahir sebagai antagonis. Ia adalah pahlawan yang tidak pernah sempat pulang. Tragedi terbesar Obito bukanlah saat tubuhnya hancur, tapi saat jiwanya mulai retak dan hancur. Ketika ia akhirnya menyaksikan kematian Rin di tangan Kakashi. Momen itu adalah kehancuran total. Bagi Obito, dunia runtuh dalam 1 detik. Orang yang ia sayangi mati. Sahabat yang ia percaya menjadi penyebabnya. Sistem shinobi yang ia hormati terasa busuk dan kejam. Disinilah ia mengambil keputusan paling fatal dalam hidupnya. Jika dunia ini penuh penderitaan, maka dunia ini harus diganti. Ia memilih jalan Tsukuyami tak terbatas. Sebuah ilusi global, dunia tanpa rasa sakit, tanpa kehilangan. Namun di balik idealisme itu, tersembunyi satu fakta pahit. Ia tidak berjuang untuk dunia. Ia berjuang untuk melarikan diri dari rasa sakitnya sendiri. Obito tidak sekedar menjadi antagonis. Ia kehilangan identitasnya. Ia memakai nama Madara. Ia memakai masker. Ia menyembunyikan wajahnya. Ia bahkan menyangkal namanya sendiri.
Ini adalah simbol psikologis yang dalam. Obito tidak sekedar membenci dunia, ia membenci versi dirinya yang dulu. Versi yang polos, versi yang penuh harapan, versi yang percaya pada persahabatan. Tragedi terbesarnya bukan kematian Rin, bukan perang besar, bukan kekalahan. Tragedinya adalah ketika ia berhenti menjadi Obito. Konfrontasinya dengan Naruto menjadi titik balik. Naruto adalah refleksi dirinya di masa lalu. Anak ras kepala, dikucilkan, tetapi tidak pernah menyerah pada dunia. Naruto tidak mengalahkan Obito dengan kekuatan semata. Ia mengalahkannya dengan cermin. Ia menunjukkan, kau masih bisa memilih. Dan disitulah penyesalan terbesar Obito muncul. Ia menyadari satu hal, ia tidak pernah benar-benar mencoba bangkit setelah kehilangan Rin. Ia langsung menyerah pada kebencian. Ia menyadari bahwa dunia memang kejam, tetapi ia memilih untuk menjadi bagian dari kekejaman itu. Penyesalan Obito bukanlah karena ia kalah, tetapi karena ia sadar, ia sebenarnya masih punya pilihan, dan ia memilih yang salah. Di akhir hidupnya, Obito kembali menjadi dirinya sendiri. Ia melindungi Naruto. Ia membantu melawan ancaman yang lebih besar. Ia menerima kenyataan. Ia tidak bisa menghidupkan kembali Rin. Ia tidak bisa menghapus kesalahannya. Tetapi ia bisa memilih bagaimana ia mengakhiri hidupnya. Dan di momen terakhirnya, ia tersenyum. Bukan sebagai Madara, bukan sebagai penjahat, tetapi sebagai Obito Uchiha. Tragedi terbesar Obito bukanlah kehilangan seseorang, melainkan kehilangan arah saat menghadapi kehilangan itu. Penyesalan terbesarnya bukan karena dunia jahat padanya, tetapi karena ia membiarkan rasa sakit mengubahnya menjadi sesuatu yang tidak ia kenali lagi. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesar dari kisahnya. Kita tidak selalu bisa memilih apa yang terjadi pada kita, tetapi kita selalu bisa memilih siapa yang ingin kita jadi setelahnya.